Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama aku di FunMath. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Simak penjelasannya ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perkalian skalar dan perkalian antara dua matriks. Perkalian skalar. Skalar disimbolkan dengan K. Perkalian skalar harus dikalikan ke setiap elemen-elemen matriks. Nah, sebagai contoh, di sini ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, dan diketahui K sama dengan 2. Maka, tentukan nilai dari skalar A. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, di sini kita bisa menuliskan K sebagai 2. Dan kita bisa menuliskan elemen pada matriks A yakni A, B, C, D. Nah, tadi kan kalau perkalian skalar itu harus dikalikan ke setiap elemen-elemen pada matriks. Nah, jadi angka 2 ini kita kalikan kepada setiap elemen A, B, C, D. Jadi 2 kali A, 2A, 2 kali B, 2B, 2 kali C, 2C, dan 2 kali D, 2D. Mudah sekali bukan? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita akan membahas contoh soal berikutnya. Nah, diketahui matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan K sama dengan 3. Maka, tentukan nilai dari 3A. Mari kita jawab bersama-sama ya teman. Nah, di sini kita bisa menuliskan angka 3 dan elemen-elemen pada matriks A. Dan kita tinggal mengalihkan antara nilai dari skalar dengan elemen-elemen pada matriks. Sehingga dapat dicari jawabannya adalah 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, dan 3 dikali 4. 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, untuk nilai dari 3A adalah 3, 6, 9, dan 12. Apakah kalian sudah paham, teman-teman? Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian antara dua matriks. Nah, ternyata perkalian antara dua matriks ini ada syaratnya loh teman-teman. Seperti apa ya syaratnya? Nah, ini dia. Matriks A dengan ordo M kali N dikali dengan matriks B dengan ordo N kali S. Nah, jadi teman-teman, syarat untuk bisa mengkalikan antara dua matriks ini, kita harus lihat bahwa ordo ini harus sama dengan ini. Jadi, kolom pada matriks A harus sama nilainya dengan baris pada matriks B. Dan untuk hasilnya
kita bisa memindahkan baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B. Nah, untuk lebih bisa memahaminya lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan? Dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Matriks A dengan ordo 2 dikali 3 dikali dengan matriks B dengan ordo 2 dikali 4. Nah, kita lihat ya teman-teman, angka yang di tengah ini dengan ini tidak sama, maka dia tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Artinya, untuk perkalian berikut tidak bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya untuk matriks A dengan ordo 2 kali 3 dikali dengan matriks B dengan ordo 3 dikali 2. Nah, jika teman-teman perhatikan, angka di sini dan angka di sini sudah sama, bukan? Artinya ini memenuhi persyaratan dari perkalian matriks itu sendiri. Maka ini dapat diselesaikan. Nah, ketika sudah dapat diselesaikan, maka berapakah hasil akhirnya? Nah, kita lihat di sini, hasil akhirnya adalah AB dengan ordo 2 kali 2. Jadi kita tinggal memindahkan baris di matriks A dengan kolom di matriks B. Nah, selanjutnya untuk soalnya, matriks B dengan ordo 2 dikali 1 dikali matriks C dengan ordo 3 dikali 2. Apakah ini dapat diselesaikan? Mari kita lihat ordonya. Nah, jika kita lihat angka di sini dan angka di sini itu berbeda, artinya ini tidak bisa diselesaikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk matriks B dengan ordo 3 dikali 2 dikali dengan matriks C dengan ordo 2 dikali 1. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa angka ini sudah sama, maka ini bisa diselesaikan. Nah, penyelesaiannya BC dengan ordo 3 dikali 1. Mudah sekali kan teman-teman? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui matriks A dengan elemen A, B, C, D dan matriks B dengan elemen E, F, G, H. Dan ditanya berapakah matriks A dikali matriks B. Mari kita selesaikan soal berikut. Nah, teman-teman, untuk lebih mudah memahaminya, maka di sini aku menggunakan warna di setiap elemennya. Jadi, untuk perkalian matriks ini ada triksnya teman-teman. Triksnya adalah baskom, baris dikali dengan kolom. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini itu namanya baris, sementara yang ini itu kolom. Jika baris mendatar, maka kolom menurun. Nah, jadi di sini baris pertama dikali kolom pertama. A dikali E, AE ditambah B dikali G, BG. Selanjutnya, baris pertama dikali kolom kedua. A dikali F, AF, B dikali H, BH. Nah, perhatikan warnanya ya teman-teman. Ini akan memudahkan kalian untuk mengingatnya. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom pertama. C dikali E, CE,
D dikali G, DG, C dikali F, CF, D dikali H, DH. Jadi ingat saja untuk perkalian matriks, triksnya adalah baskom, baris dikali kolom. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui matriks A dengan elemen 1, 3, 2, 4 dikali dengan matriks B dengan elemen 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan menjawabnya teman-teman. Nah, di sini baris dikali dengan kolom. 1 dikali 5, 5 ditambah 3 dikali 7, 21. Selanjutnya, baris pertama dikali kolom kedua. 1 dikali 6, 6. 3 dikali 8, 24. Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris kedua dengan kolom pertama. 2 dikali 5, 10. 4 dikali 7, 28. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom kedua. 2 dikali 6, 12. 4 dikali 8, 32. Nah, jadi akan menghasilkan 5 ditambah 21, 26. 6 tambah 24, 30. 10 tambah 28, 38. Dan 12 tambah 32 sama dengan 44. Jadi untuk hasil dari perkalian matriks ini adalah 26, 30, 38, dan 44. Mudah sekali bukan? Jadi teman-teman hanya perlu mengingat bahwa triknya adalah baskom. Baskom. Baris kali kolom. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali bahwa untuk perkalian matriks, triknya adalah baskom, baris kali kolom, dengan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Bahwasannya, kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, pertama, kita harus mencari dulu matriks ini ordonya berapa ya? Untuk matriks yang ini, ordonya adalah 1 dikali 2. Artinya 1 baris, 2 kolom. Untuk matriks yang ini, ordonya berapa ya? Ada yang tahu? Ya, 2 dikali 1. 2 baris dan 1 kolom. Nah, kita akan mencoba memperhatikan apakah angka yang di tengah ini sudah sama sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Di sini ada angka 2 dan di sini angka 2. Maka artinya ini sudah sama dan bisa diselesaikan. Nah, penyelesaiannya adalah baris dikali dengan kolom. 2 dikali 1, 2, 3 dikali 4, 12. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Nah, untuk hasil perkaliannya adalah ordo 1 dikali 1. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencari contoh soal yang kedua. Nah, sebelumnya kita akan memperhatikan berapakah ordo dari matriks ini. Matriks pertama memiliki ordo 2 dikali 1, artinya 2 baris dan 1 kolom. Matriks kedua, berapa ya ordonya? Ada yang tahu? Ya, 1 dikali
dikali 2, artinya 1 baris dan 2 kolom. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus lihat apakah matriks ini telah memenuhi persyaratan. Angka ini telah sama dengan angka ini, maka matriks ini memenuhi persyaratan. Maka untuk mencari hasilnya adalah dengan trik baskom, baris kali kolom. Baris pertama dikali kolom pertama, 1 dikali 2, 2. Baris pertama dikali kolom kedua, 1 dikali 1, 1. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom pertama, 3 dikali 2, 6. Baris kedua dikali kolom kedua, 3 dikali 1, 3. Nah, untuk hasil akhirnya adalah ordonya 2 dikali dengan 2. Apakah teman-teman sudah paham? Triknya adalah baskom, baris kali kolom. Untuk contoh soal selanjutnya. Nah, kita akan menentukan ordonya terlebih dahulu. Matriks ini berordo 2 kali 2, artinya 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk matriks yang ini, kita akan menentukan ordonya juga. 2 dikali 3, 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah angka pada ordo ini sudah sama atau belum. Ketika sudah sama, maka bisa memenuhi persyaratan untuk dapat dikalikan. Angka ini 2, dan angka di sini juga 2. Maka ini bisa diselesaikan. Dan untuk hasil akhirnya nanti akan berordo 2 dikali 3. Kita akan mencoba menyelesaikannya. Triksnya adalah baskom. Lima dikali min 2 min 10 ditambah 3 dikali 3, 9. Selanjutnya adalah baris pertama dikali kolom kedua. 5 dikali 4, 20. 3 dikali min 1, min 3. Selanjutnya, baris pertama dikali kolom ketiga. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 1, 3. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom pertama. 1 kali min 2, min 2. 2 kali 3, 6. Baris kedua dikali kolom kedua. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 1, 2 dikali min 1, min 2. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom ketiga. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2 juga. Nah, hasilnya adalah kita tinggal menjumlahkan setiap elemen. Min 10 ditambah 9, min 1. 20 ditambah min 3, 17. 10 ditambah 3, 13. Min 2 tambah 6, 4. 4 tambah min 2, 2. Dan 2 tambah 2, 4. Nah, untuk hasil akhirnya tadi 2 dikali 3. Tara! Artinya, soal ini berhasil memenuhi persyaratan untuk dikalikan. Nah, menurut teman-teman bagaimana sih penjelasan tadi? Untuk lebih memahami materi lebih dalam lagi, teman-teman bisa menyelesaikan latihan soal yang tersedia berikut ini. Kak Ella akan membuat 2 macam kue untuk acara ulang tahun adiknya. Bahan utama untuk kedua kue adalah telur, tepung, dan gula. Untuk kue pertama,
membutuhkan 3 butir telur, 500 gram tepung, dan 200 gram gula. Kue jenis kedua membutuhkan 2 butir telur, 450 gram tepung, dan 2,5 ons gula. Harga bahan utama pembuat kue adalah sebagai berikut. Telur 2.000 per butir, tepung 10.000 per kilogram, dan gula 12.000 per kilogram. Maka yang ditanya adalah buat model matematika dari pernyataan di atas menggunakan matriks. D. Hitung total biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan utama kue. Soal selanjutnya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan tadi. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pantengin terus ya. Jangan kemana-mana. Tetap di FunMath. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.